Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita akan berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabeduk, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada baiknya kita buka dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih buat Ananda Ihsanul yang sudah memimpin doa siang ini. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Dr. Dahlia, dosen dari Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, hari ini saya akan membawakan salah satu materi kuliah dengan topik perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Ya. Topik ini ada di blog Kesmas, salah satu ya, blog Kesmas, dan di blog Kesmas nanti kita akan ketemu setiap minggu selama 2 jam. Ya. Nah, pada blog Kesmas ini sedikit saya bahas ya yang akan nanti materi-materi yang Ananda akan dapatkan di blog Kesmas untuk semester ini. Adapun topiknya diawali dengan yang topik yang akan saya bawakan hari ini, yaitu perencanaan, implementasi, dan kebijakan kesehatan. Kemudian juga nanti ada kebijakan publik dan kebijakan kesehatan dalam praktek, ya. Kemudian tentang layanan kesehatan primer, tentang puskesmas, tentang administrasi rumah sakit, epidemiologi, kesehatan lingkungan, dan nah, topik yang akan anak-anak bisa ya. Tujuannya adalah bagaimana anak-anak semua bisa memahami dan mampu melakukan nanti di lapangan ya, kalau sudah bertugas nanti bagaimana melakukan perencanaan ya, perencanaan di bidang kesehatan, kemudian bagaimana mengimplementasikan, dan bagaimana melakukan evaluasi tentang kebijakan-kebijakan kesehatan yang ada ya. Nah, selanjutnya kita masuk ya di kuliah hari ini tentang perencanaan dan implementasi kebijakan kesehatan. Perencanaan dan implementasi dan evaluasi sebenarnya ini merupakan sebuah rangkaian ya, jadi rangkaian proses yang utuh dalam suatu sistem manajemen. Ya, jadi satu sama lain saling terikat. Jadi kita tidak bisa bikin misalnya, oh saya cuma di perencanaan aja, ya. Jadi direncanakan, dilakukan, dan dievaluasi. Ya. Nah, fungsi-fungsi tersebut sebenarnya merupakan sebuah proses yang ada di manajemen, ya. Jadi bagaimana kita ada planningnya, ada organizingnya, ada activatingnya, dan dievaluasi. Nah, ada beberapa pengertian ya tentang perencanaan. Salah satu yang disampaikan oleh Billy yaitu mengatakan bahwa perencanaan itu adalah sebuah kemampuan ya untuk memilih ya, jadi untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang tersedia yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan.
Ya, jadi itu yang salah satu pengertian yang diungkapkan oleh Billy. Kemudian oleh Lee Britton mengatakan bahwa perencanaan itu adalah pekerjaan yang menyangkut tentang penyusunan konsep, ya, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk demi masa depan yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita di kesehatan, bahwa tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi tujuan akhirnya semua akan menuju ke sana. Ya, jadi dari beberapa definisi tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perencanaan kesehatan adalah sebuah proses, ya, untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menemukan kebutuhan dan sumber yang tersedia. Jadi bagaimana kita mengolah, ya. Nah, salah satu tugas terpenting nanti kita, ya, di masyarakat, ya, adalah bagaimana melakukan perencanaan, menetapkan tujuan jangka panjang, ya, tujuan jangka pendek organisasi berdasarkan analisis situasi di luar dan di dalam organisasi di bidang kesehatan. Nah, apa yang bisa ditarik dari keseluruhan itu, bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses menganalisa dan memahami sistem, menyusun konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tujuan yang lebih baik. Ya. Nah, ada beberapa fungsi perencanaan yang bisa kita lihat di sini, bahwa yang pertama adalah kontribusi pada tujuan. Ya. Kemudian keutamaan dari perencanaan, kemudian bagaimana penembusan rencana dan efisiensi perencanaan. Ya, jadi itu kenapa kita harus melakukan perencanaan. Apa sih manfaat yang kita bisa dapatkan? Ya, manfaat yang bisa kita dapatkan bahwa bagi organisasi kesehatan adalah manajer standar dan staf organisasi kesehatan tersebut dapat mengetahui. Jadi manajer dapat mengetahui, staf juga bisa mengetahui kalau ada perencanaan, apa sih, mau kemana sih kita ini. Ya, yang pertama tujuan yang ingin dicapai. Ya, apa tujuan yang ingin dicapai. Jadi antara pimpinan dengan staf itu sama-sama tahu bahwa kita mau ke arah mana, sehingga nanti pada saat berjalan tidak ada bentrok di antara kita. Satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, ya. Jadi kalau memang satu tujuan, semua akan mengayuh ke sana. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan. Jadi nanti kita akan lihat bahwa di satu tempat kok tidak sama, ya, struktur organisasinya. Ya, mungkin kita sama-sama di bidang kesehatan, mungkin kita sama-sama di fasilitas kesehatan, tapi di fasilitas kesehatan yang satu kok tidak sama di fasilitas kesehatan yang kedua. Kenapa? Karena mungkin masalahnya akan berbeda. Mungkin masalah di lapangannya berbeda, sehingga perencanaannya juga nanti akan berbeda. Nah, yang ketiga adalah sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan, ya. Kemudian bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan, modelnya bagaimana, dan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan dapat dilaksanakan secara teratur, ya, karena sudah ada perencanaannya, ya, sudah ada jadwalnya, sudah ada apa yang harus dilakukan, siapa melakukan apa, ya, sehingga tidak ada lagi di dalam jalannya itu nanti akan teratur karena semua sudah tahu fungsinya masing-masing, ya. Kemudian nanti akan dengan perencanaan yang baik akan menghilangkan aktivitas yang tidak produktif, ya. Kemudian mengukur hasil kegiatan dan sebagai dasar pelaksanaan fungsi manajemen yang lain. Nah, bagaimana ciri-ciri perencanaan? Ya, ciri-ciri perencanaan itu yang pertama adalah bagian dari sistem administrasi. Ya, kemudian dilaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi kalau kita habis merencanakan sesuatu, dilakukan, kemudian nanti dievaluasi. Setelah dievaluasi, apakah perencanaan yang kita lakukan itu tercapai keseluruhan atau tidak. Kalau misalnya ada yang tidak tercapai, itu nanti kita lihat masalahnya di mana. Ya, nanti itu seperti itu. Jadi berkesinambungan, tidak terputus. Kemudian berorientasi pada masa depan. Ya.
Kemudian mampu menyelesaikan masalah, jangan malah menambah masalah, ya. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Kemudian mempunyai tujuan, ya, bersifat mampu kelola. Jadi jangan bikin perencanaan yang kira-kira orang nggak mampu buat, ya. Jadi kalau bikin perencanaan, misalnya, oh saya pengen begini, ya, itu kira-kira di tempatmu bisa nggak dilakukan? Kalau di tempat kita nggak bisa dilakukan, nggak usah bikin perencanaan yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Jadi harus bersifat mampu kelola. Nah, jenis-jenis perencanaan kesehatan ada beberapa macam ya. Jadi kalau kita lihat dari jangka waktunya, ya. Jadi kalau kita lihat dari jangka waktu, rentang jangka waktu, ada rencana jangka panjang, biasanya itu berlaku 10 sampai 25 tahun. Nah, di bidang kesehatan juga seperti itu. Jadi ada tujuan jangka panjang, kemudian nanti dari jangka panjang itu dipilah-pilah, ya, kemudian ada rencana jangka menengah, itu biasanya sekitar 5 sampai 7 tahun apa yang pengen dicapai, dan ada rencana jangka pendek. Biasanya umumnya ya berlakunya untuk 1 tahun. 1 tahun ke depan saya mau ngapain sih? 1 tahun depan apa sih target kita? Gitu ya. Tetapi sudah ada perencanaan jangka panjangnya. Nah, itu jangka panjang itulah yang dipilah menjadi jangka menengah dan jangka pendek. Nah, dilihat dari tingkatannya ya. Jadi ada perencanaan induk, ya, rencana induk atau master plan. Lebih menitik beratkan biasanya kebijakan organisasi, dalam hal ini kesehatan. Rencana ini mempunyai tujuan jangka panjang dan lingkup yang lebih luas, ya. Kemudian rencana operasional itu lebih menitik beratkan biasanya kepada pedoman atau petunjuk. Jadi kalau di master plan-nya biasanya, oh ini loh yang akan dicapai. Tapi kalau sudah masuk di operasional itu sudah detail. Ini loh yang harus dilakukan, ya. Caranya gini ya, sudah ada juknisnya biasanya kalau di operasionalnya. Kemudian rencana harian adalah rencana harian yang bersifat rutin, apa yang dilakukan setiap hari, ya. Kemudian dilihat dari ruang lingkupnya, ya, rencana strategi itu berisikan uraian tentang kebijakan, tujuan jangka panjang, dan waktu pelaksanaannya biasanya lebih lama. Dan biasanya kalau yang seperti ini itu agak susah dirubah ya, jadi agak susah dirubah perencanaannya, tujuan-tujuannya, karena itu sudah dipakemkan ya. Kemudian rencana taktis, rencana yang berisi uraian yang bersifat jangka pendek, biasanya lebih mudah menyesuaikan kegiatannya, ya. Asalkan tujuannya tidak berubah, ya. Kan tadi ada target ya, ada target. Misalnya mungkin kita di dalam melaksanakan ada masalah mungkin atau ada kendala-kendala, nah kita mungkin pakai plan B misalnya, itu boleh berubah ke plan B, tetapi tetap sasarannya harus menuju ke tujuan kita yang pertama. Kemudian rencana menyeluruh, ya, ialah rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap. Kemudian rencana terintegrasi, rencana yang mengandung uraian yang menyeluruh bersifat terpadu, misalnya kita kerjasama dengan program lain, ya. Jadi kalau di Puskesmas mungkin ada program KIA bekerja sama dengan misalnya dengan penyakit menular, penyakit tidak menular. Jadi itu ada terintegrasi, imunisasi apa segala macamnya. Jadi itu seperti itu nanti modelnya kalau sudah masuk ke lapangan. Ya, kemudian proses perencanaan dalam suatu organisasi dimulai dengan identifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, merencanakan pemecahannya dan implementasinya gimana. Ya, jadi bagaimana kita merencanakan harus tahu dulu masalahnya apa. Ya, jadi kalau di tempat kita, misalnya di lingkungan kita, ya tempat kita bertugas nanti, identifikasi masalah di tempat kita apa. Jadi kita nggak bisa nyontek di teman-teman. Misalnya teman ada yang bertugas di daerah, misalnya daerah Jawa, kemudian ada yang bertugas di daerah Kalimantan, ada bertugas di daerah Sulawesi, itu tidak sama masalahnya. Jadi kita harus melihat identifikasi masalah. Nah, dari situ, dari beberapa masalah itu nanti kita menentukan prioritasnya yang mana yang kita mau pakai. Ya, yang mana kita mau pakai, perencanaan yang mana, bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Jadi itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga kalau ada masalah nanti
kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang lebih baik. Di bidang kesehatan khususnya, proses perencanaan ini pada umumnya menggunakan pendekatan problem solving. Secara rinci, langkah-langkah perencanaan itu bisa dilihat bahwa apa yang harus dilakukan, mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan kita, kemudian mengambil biasanya identifikasi masalah itu kalau di masalah kesehatan itu biasanya kita dapatkan dari laporan, ya. Jadi laporan program, karena laporan program itu biasanya terlaporkan ada yang per minggu, ada yang per bulan. Nanti kita harus lihat sasarannya yang mana, sasaran mana sih yang tidak tercapai, misalnya sasarannya. Nah, itu menjadi sebuah masalah. Kemudian yang berikutnya juga biasanya dari surveillance, ya. Jadi surveillance epidemiologi itu juga bisa menjadi sebuah bahan buat kita menjadi pertimbangan untuk menentukan apa sih yang menjadi masalah kesehatan di tempat ini. Atau ada survei khusus, ya, ada survei khusus, kemudian hasil kunjungan daripada supervisi itu juga bisa. Nah, setelah itu kita menetapkan prioritas masalahnya, yang mana yang kita pilih, skornya yang paling tinggi yang mana, bisa kita menjadi pertimbangan, biasanya prevalensi penyakit, ya, berat ringannya akibat yang ditimbulkan, kemudian kenaikan atau meningkatnya prevalensi, ya. Jadi kalau mau lihat yang seperti sekarang, ya, di kondisi seperti sekarang, di kondisi COVID, orang kan kadang-kadang bilang, kenapa sih COVID itu yang lebih diperhatikan, karena masih ada penyakit lain juga angka kematiannya tinggi. Tetapi dia kan resikonya dalam artian begini, prevalensinya bagaimana, kemudian berat ringannya, ya, kita lihat bahwa kalau COVID kan progres cepat sekali, ya, untuk menimbulkan sebuah masalah, angka kematiannya masih cukup tinggi, ya. Kemudian bagaimana keinginan masyarakat di situ, keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah tersebut kita selesaikan atau atasi, ya. Tersedia enggak teknologinya? Ya. Jadi mungkin contoh yang paling gampang, karena kan kita masih seperti sekarang masih di suasana COVID, ya. Contoh yang paling gampang, dulu kan orang selalu bilang kenapa enggak diperiksa cepat. Waktu awal-awal kan teknologi untuk PCR masih susah, masih semua ke kota besar. Kalau kita di sini masih semua ke Makassar. Nah, seperti itu. Sumber dayanya gimana? Tersedia apa enggak? Ya, jadi itu yang biasa kita lakukan. Nah, untuk implementasinya, kalau kita sudah melakukan perencanaan, bagaimana kita mengimplementasikan bahwa memang kesehatan itu merupakan hak dasar, ya. Jadi hak dasar dari setiap manusia. Dan kalau di kita, ya, di Indonesia itu memang termaktub dalam pasal 28H ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi memang masyarakat berhak hidup dalam derajat kesehatan yang baik. Nah, implementasi kebijakan adalah mentransfer sebenarnya kebijakan ke dalam program, ya, dan tindakan aksi sehingga membutuhkan berbagai kondisi yang berkaitan dengan bentuk masalah yang hendak dipecahkan. Jadi tadi ada perencanaannya gimana, nah itu kita pakai semua sumber daya yang kita miliki untuk menyelesaikan nih rencana-rencana kita, diimplementasikan, dikerjakan. Nanti setelah itu kita lihat apa hasilnya, ya. Jadi kita evaluasi proses yang menentukan nilai atau besarnya sukses nggak sih perencanaan kita yang kita lakukan, setelah diimplementasikan sukses nggak sih, ya. Apakah sesuai dengan tujuannya atau ada yang tidak sampai ke tujuan yang kita mau capai, ya. Proses ini mencakup ya langkah-langkah, memformulasikan tujuan, mengidentifikasi kriteria secara tepat, ya, dan untuk menentukan apakah yang kita pakai, ya, di perencanaan dan diimplementasi itu tadi memang sudah sesuai atau tidak, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, bahwa ada beberapa jenis evaluasi, ya. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Ini biasanya dilakukan pada tahap pelaksanaan program. Jadi sambil jalan programnya, sambil dievaluasi apakah program ini berhasil apa enggak, ya.
Jadi kalau kita mau lihat seperti sekarang ini, kadang-kadang tiba-tiba ada PPKM, tiba-tiba turun levelnya, ya tiba-tiba lihat oh ada naik lagi seperti gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan itu dengan melihat hasil secara keseluruhan. Jadi nanti setelah dikerjakan secara keseluruhan, barulah dilihat hasilnya berapa sih targetnya yang tercapai dan berapa yang tidak tercapai. Nah, terkait dengan hasil evaluasi, ya dipandang perlu sebagai suatu cara perbaikan untuk pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Ya, jadi evaluasi itu sebenarnya bukan cari-cari kesalahan, ya. Jadi tujuan evaluasi itu adalah memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan suatu program. Jadi bukan mencari kesalahan. Jadi kalau ada orang yang mau misalnya di supervisi kan kadang-kadang itu mau datang lagi nih cari masalah apa lagi nih yang nanti ditemukan. Jadi sebenarnya kalau kita ke depannya nanti bahwa evaluasi itu bukan untuk mencari kesalahan, ya. Sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program yang akan datang, hasil evaluasi akan memberikan pengalaman mengenai hambatan dari pelaksanaan. Jadi kita bisa tahu nih hambatannya tadi yang saya lakukan di mana sih setelah kita evaluasi. Kemudian berikutnya sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumbernya. Sumber apakah itu sumber dananya atau sumber dayanya. Ya, apakah di dananya yang kurang ataukah malah di sumber daya manusianya misalnya yang kurang kompetensi, yang kurang apa namanya di bidangnya ya, jadi misalnya kurang kreatif atau apa. Nah ini nanti kalau kita evaluasi, kita lihat hasilnya gimana, nanti itu juga menjadi perencanaan berikutnya apa yang harus dilakukan, ya. Nah, jadi tujuannya adalah memperbaiki program kesehatan, kemudian akan secara konstruktif, bukan membenarkan tindakan yang telah lalu atau sekedar mencari kekurangan. Ya, jadi itu tujuannya. Walaupun memang kalau kita di dalam evaluasi itu ada beberapa kadang-kadang kendalanya ya, jadi kendala psikologis terutama, ya. Yaitu kadang-kadang kalau kita mau evaluasi itu menjadi ancaman, jadi ada merasa bahwa evaluasi itu dapat menjadi ancaman dan orang melihat bahwa evaluasi itu merupakan sarang untuk mengkritik orang lain, ya. Jadi kalau kita evaluasi kadang-kadang dia orang mengatakan bahwa oh ini mau cari apa sih nanti lagi salahnya, padahal bukan itu. Kemudian kendala ekonomis untuk melaksanakan evaluasi yang baik itu mahal dalam segi uang, ya, serta tidak selalu sepadan dengan tersedianya data dan biaya, ya. Kadang-kadang kalau kita lihat bahwa kadang-kadang ada juga kendala teknis, ya. Kendala teknis biasanya berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah data, informasi yang tidak dapat disediakan tepat waktunya. Jadi biasanya datanya ada, bahannya ada, tetapi semua ditumpuk. Ya nanti begitu tiba-tiba dibilang oh mau dievaluasi, itu baru kalang kabut semua bikin, ya. Kemudian yang kendala politis, ya ini juga paling sering, ya, kendala politis yaitu hasil-hasil evaluasi mungkin bukan dirasakan sebagai ancaman oleh para administrator saja, tetapi mereka juga secara politik, ya. Jadi kadang-kadang tidak mau diungkapkan. Jadi contoh nanti ya, contoh nanti yuk lihat misalnya oh di tempat saya misalnya oh kok banyak sekali ya saya dapatkan misalnya anak dengan gizi buruk. Nah itu sebenarnya kalau kita evaluasi kan harusnya terlaporkan. Jadi kadang-kadang ini menjadi sebuah kendala politis. Ini kalau dilaporkan nanti akan berdampak. Kok di daerah kamu kok banyak seperti itu ya. Jadi memang di evaluasi itu kadang-kadang juga menjadi sebuah masalah, ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi saya hari ini. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas atau apa mau ditanyakan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Iksan Fasil Lestari dengan stambuk 11020210073. Data Bedok, saya ingin bertanya, bagaimana berapa lama waktu yang ideal itu untuk
menentukan perencanaan, misalnya dalam menentukan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek, Dok. Waktu ideal itu berapa lama agar bisa bagus, Dok? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya, ada dijelaskan bahwa untuk rencana jangka panjang itu biasanya mainannya di sekitar 10 sampai 25 tahun, 20 tahun ya. Kalau di jangka menengah itu biasanya kita di 5 sampai 7 tahun, kemudian di bawah 10 tahun, kemudian kalau jangka pendek itu untuk rencana 1 tahun. Ya, jadi kalau misalnya nanti di tempatmu kira-kira apa sih yang saya mau rencanakan, apa sih yang mau saya capai ya di tahun depan, 1 tahun ke depan apa yang saya mau capai, 5 tahun ke depan kira-kira target saya apa, perubahan apa yang saya inginkan di masyarakat misalnya, atau di lingkungan tempat kamu bertugas misalnya, atau apa yang kamu mau capai selama 5 tahun ke depan ya, atau selama 7 tahun ke depan, atau selama 10 tahun ke depan. Nah, itu nanti diuraikan menjadi program untuk per tahunnya ya, karena kan kalau misalnya jangka panjang kan kita tidak mungkin dapat langsung melakukan semuanya. Jadi yang mana yang prioritas dulu ya, yang mana yang prioritas dulu itu yang dijadikan untuk menjadi rencana jangka pendek. Terima kasih, Dok. Oke, kalau tidak ada lagi ya, kuliah ini sebenarnya juga sudah diunggah ya, jadi ada di Kalam ya, dalam bentuk video, juga PowerPoint-nya juga sudah tersedia di sana. Dan kalau sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat ya, ada manfaat untuk Ananda semua, dan bisa dipahami ya, bisa dipahami semua, Ananda bisa pahami semua penyampaian-penyampaian tadi ya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan hari ini, kuliah hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan sebelum saya menutup kuliah pagi ini, siang ini, saya akan kita tutup lagi dengan doa ya. Silakan untuk doa. Tapi, Dok, mungkin saya bisa, Dok. Tapi, Dok, Ya, mungkin silakan. Sebelum kita menutup kuliah kita pada kesempatan kali ini, ada bagian kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bila 'allamtani wa 'allimni man ya'fauni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wisra allazi anqadha zahra wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fanzab wa ila rabbika farghab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wali Rasulillahil Al-Fatihah. Baik, terima kasih ya Ananda semua. Saya cukupkan. Saya titip ya. Tetap jaga selalu kesehatan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.